Soal pertama, jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Secara umum, auditing dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Nah, dikatakan sistematik yang dimaksud artinya memiliki prosedur atau memiliki tahapan-tahapan yang bagus dan direncanakan. Dasarnya adalah bukti berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut. Nah, seperti kita ketahui, asersi adalah pendapat manajemen yang secara inklusif ada di laporan keuangan dengan kriteria yang ada dan mengkonsumsikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Yang kita evaluasi bukti secara objektif adalah bukti tentang pendapat mereka, dan laporan keuangan ada pendapat manajemen di dalamnya. Hubungan auditing dengan akuntansi. Auditing dan akuntansi tentu saja memiliki hubungan yang sangat erat, di mana akuntansi merupakan suatu proses mengakumulasi data dan melaporkan informasi keuangan melalui kegiatan penjurnalan, pengklasifikasian ke masing-masing akun, pengiktisaran, serta pembuatan laporan keuangan. Kemudian, auditing prosesnya terbalik dari akuntansi. Auditing harus ada laporan keuangan dulu, kemudian menganalisa bukti-buktinya untuk memverifikasi apakah laporan keuangan mencerminkan peristiwa ekonomi atau transaksi yang terjadi dengan menganalisa bukti-bukti yang dihasilkan dari proses akuntansi. Auditing merupakan produk akhir dari akuntansi. Ada dulu produk akhir dari akuntansi, maka auditing bisa memverifikasi. Sehingga profesi auditor harus memahami proses akuntansi dan proses menganalisa bukti-bukti transaksi. Alasan mengapa entitas perlu diaudit. Di laporan keuangan ada resiko informasi. Resiko informasi memerlukan orang yang profesional dalam pengauditan. Biasanya proses di perusahaan sudah sangat banyak rumit dan setiap perusahaan pasti berbeda-beda prosesnya. Kemudian pemegang sahamnya juga ada di mana-mana. Pengguna informasinya juga banyak seperti pemerintah, investor atau pemegang saham, masyarakat, manajemen, badan pengatur, dan karyawan. Jika seandainya setiap yang membutuhkan informasi auditornya datang memeriksa, pasti akan rumit. Maka dari itu dibutuhkan auditor yang independen, yang dianggap profesional untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan itu telah disusun secara baik, wajar dan memadai dan mencerminkan realitas dan peristiwa ekonomi yang terjadi. 2. Jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Ada jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam hal yang signifikan dengan kriteria yang ditetapkan. Jasa atestasi profesi akuntan dibagi lebih lanjut menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pemeriksaan laporan keuangan atau auditing. Yang kedua pemeriksaan examination atas laporan prospektif, yang ketiga review, dan yang keempat prosedur yang disepakati bersama. Jasa non-atestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa profesional yang dapat diberikan oleh akuntan publik atau praktisi adalah perikatan konsultasi manajemen, verifikasi pajak untuk membela klien, mengisi surat tanda tahunan atau masa PPh, memberi penasehat perpajakan, dan komplikasi laporan keuangan. Soal ketiga, jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Jenis laporan auditor, laporan bentuk standar atau baku adalah laporan yang paling banyak dikeluarkan. Laporan ini mengandung suatu opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam seluruh aspek yang material, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas dari perusahaan disesuaikan dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau PABU
Contohnya adalah laporan audit independen. Opini auditor atas laporan keuangan audit. Pertama, wajar tanpa pengecualian. Kondisi yang harus dipenuhi, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, laporan keuangan lengkap, auditor memberikan opini tersebut apabila seluruh penerapan prinsip akuntansi berterima umum sudah sesuai dengan kriteria harapan sesuai SAK. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Auditor memberikan opini tersebut apabila ada beberapa yang tidak sesuai atau tidak sepakat antara auditor dengan klien sehingga auditor mengkualifikasi. Yang ketiga, opini tidak wajar. Auditor memberikan opini tersebut biasanya dilakukan hanya jika ketidaksesuaian terhadap PABU mempunyai efek yang besar atau material dalam laporan keuangan. Yang keempat, tidak memberi opini menjadi ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup atau tepat untuk mendasari opini. Soal keempat, jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Adapun tujuan yaitu pertama, memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material baik disebabkan oleh kecurangan atau fraud atau kesalahan. Yang kedua, membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengomunikasikan temuan yang diperoleh selama audit. Bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh auditor. Yang pertama, auditor harus mematuhi seluruh ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional. Yang ketiga, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Yang keempat, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan resiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Yang kelima, auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Soal kelima, dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencangkup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengidentifikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian atas suatu bukti. Skeptisisme secara mudah dikatakan tidak langsung mempercayai fakta sebelum mencari keyakinan yang memadai atau yang masuk akal atas fakta tersebut. Auditor harus memiliki sikap yang skeptisisme yang selalu mempertanyakan, tapi profesional. Yang dimaksud profesional adalah skeptisisme yang didasarkan kepada pelatihan-pelatihan yang diikuti atau daftar pendidikan. Gunakan pertimbangan auditor artinya penerapan pelatihan, pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit, akuntansi dan etika dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. Soal nomor 6, jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Adapun tanggung jawabnya, yang pertama, menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku termasuk jika relevan penyajian wajar laporan keuangan. Yang kedua, menetapkan dan menjalankan pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan yang ketiga, menyediakan hal-hal di bawah ini bagi auditor. Yang pertama, akses ke seluruh informasi yang disadari oleh manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola relevan dengan penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumentasi, dan hal lain-lain. Yang kedua, informasi tambahan yang mungkin diminta oleh auditor dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas
tata kelola untuk tujuan audit. Dan yang ketiga, akses tidak terbatas ke orang-orang dalam entitas yang dipandang perlu oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Soal ketujuh, jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik berpraktik melayani publik. Independensi adalah sikap tidak memihak terhadap kepentingan klien, mencangkup independensi dalam pemikiran, yaitu independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional auditor. Independensi dalam penampilan, yaitu independensi yang mempertimbangkan pihak ketiga di luar auditor dan klien bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Soal ke-8, uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Manfaat melakukan perencanaan audit yaitu yang pertama, mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Yang kedua, auditor bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang keempat, dengan perencanaan audit, pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat dan memberikan penugasan pekerjaan yang tepat. Yang kelima, dengan melakukan perencanaan audit, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penilaian atas pekerjaan mereka. Yang keenam, membantu mengkoordinasi hasil pekerjaan. Dan tahapan dalam merencanakan audit yaitu menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai resiko bisnis klien, melaksanakan prosedur analitis awal, menentukan materialistis dan menilai resiko audit dan risiko bawaan yang dapat diterima, memahami pengendalian internal dan risiko pengendalian klien, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit. Soal ke-9, jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Asersi manajemen dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama, asersi atas golongan transaksi. Yang kedua, asersi atas saldo akun. Yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, asersi atas golongan transaksi, yaitu di dalamnya ada keterjadian, kelengkapan, keakurasian, pisah batas, dan klasifikasi. Yang di dalam asersi atas saldo akun adalah eksistensi atau keberadaan, hak dan kewajiban, kelengkapan, penilaian, dan pengalokasian. Di dalam asersi tentang penyajian dan pengungkapan yaitu ada keterjadian serta hak, kewajiban, kelengkapan, klasifikasi, dan keberpahaman. Yang terakhir, keakuratan dan penilaian. Soal ke-10, jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit. Ada 10 prosedur audit, yaitu prosedur analitikal, mencangkup pertimbangan auditor atas perbandingan informasi keuangan atau non-keuangan entitas. Kemudian melakukan inspeksi, biasanya mengunjungi fasilitas aset berwujud dan inspeksi atas dokumen dan catatan. Dan yang ketiga, melakukan konfirmasi. Konfirmasi adalah suatu formulir permintaan data yang memungkinkan auditor memperoleh informasi langsung dari sumber independen dari luar organisasi klien. Biasanya klien membuat surat tertulis kepada pihak luar, namun auditor mengendalikan pengiriman dan penerimaan surat. Kemudian permintaan tertulisnya harus mencantumkan instruksi yang meminta penerima pengiriman jawaban langsung kepada auditor. Kemudian melakukan permintaan keterangan. Keterangan yang diminta dapat berupa lisan atau tertulis, baik kepada pihak klien maupun eksternal. Prosedur dari pihak klien dan dapat berupa hasil prosedur analitis, dan keterangan dari pihak eksternal dapat berupa keterangan dari pengacara atau pihak lain. Melakukan penelusuran. Prosedur ini digunakan untuk mengetahui apakah ada transaksi yang belum dicatat di jurnal. Untuk melakukan penelusuran, caranya pilih dokumen transaksi dari arsip dokumen sumber, kemudian pastikan informasi dari dokumen tersebut telah dicatat ke catatan akuntansi.
biasanya untuk menguji asersi kelengkapan. Yang berikutnya, melakukan vouching atau kelengkapan dokumen kebalikan dari tracing. Dilakukan dengan cara memulai dengan catatan akuntansi, kemudian periksa apakah dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap, valid, dan sah. Tujuannya untuk memeriksa apakah ada transaksi yang dicatat padahal sebenarnya transaksi itu tidak ada atau terjadi. Biasa digunakan untuk menguji asersi keberadaan atau keterjadian. Kemudian melakukan pengamatan atau observasi, biasa berupa melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu aktivitas, terutama dilakukan untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal klien. Berikutnya, melakukan perhitungan ulang atau rekalkulasi. Auditor melakukan perhitungan ulang atas akurasi matematis dokumen atau catatan akuntansi. Selanjutnya, pelaksanaan ulang atau reperforming. Dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian yang sebelumnya telah dilakukan klien sebagai bagian dari pengendalian internal. Kemudian teknik audit berbantuan komputer. Auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk 5 hal. Yang pertama, melakukan kalkulasi dan perhitungan yang digunakan dalam prosedur analitikal. Yang kedua, memiliki sampel untuk melakukan konfirmasi. Yang ketiga, membandingkan elemen data dalam file yang berbeda. Yang keempat, mengirim data uji ke program klien untuk menentukan bahwa aspek dari pengendalian internal telah berfungsi. Dan yang terakhir, melaksanakan ulang berbagai perhitungan seperti buku pembantu, piutang dagang, atau sediaan. Keandalan bukti audit. Dokumen dihasilkan pihak eksternal dan dikirim langsung ke auditor adalah dokumen paling andal. Dokumen dihasilkan pihak eksternal dan disimpan klien, itu bukti audit yang andal. Dokumen dihasilkan secara internal dan sirkulasi ke pihak eksternal, itu kurang andal. Dokumen dihasilkan secara internal dan sirkulasi internal, keandalannya rendah. Paling andal diperoleh langsung oleh auditor, bukti audit dalam bentuk dokumen kertas, data elektronik, dan lain-lain. Bukti audit berupa dokumen asli. Keandalan rendah, bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung, bukti audit yang diperoleh secara lisan, bukti audit diperoleh melalui mesin fotokopi dan faksmili. Soal ke-11, jelaskan tentang resiko audit dan materialitas dan kaitan antara resiko audit, materialitas, dan bukti audit. Resiko audit dapat didefinisikan sebagai resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatannya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Apabila auditor menginginkan mengeluarkan opini yang benar, maka auditor harus bersedia menerima resiko audit yang lebih rendah. Jika auditor menginginkan keyakinan 99%, maka resiko audit 1%. Jika auditor menginginkan keyakinan 95% atas kewajaran laporan keuangan, maka resiko auditnya 5%. Materialitas adalah besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Kaitan resiko audit dan materialitas dan kaitan antara resiko audit dan bukti audit, yaitu pertambahan yang satu akan mengurangi yang lain. Jika bukti audit lebih besar, tentu resiko audit akan semakin kecil dengan tingkat materialitas yang ditetapkan. Jika bukti audit lebih besar, resiko audit lebih besar, maka materialitas lebih kecil. Karena itu, materialitas, resiko audit, dan bukti audit saling berkaitan. Soal ke-12, jelaskan kaitan level risiko pengendalian, level risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substansi. Bisa kita lihat di gambar berikut, resiko bawaan dan resiko pengendalian itu ada maksimum, tinggi, sedang, dan rendah. Jika berada pada maksimum, maka resiko deteksinya sangat rendah. Jika tinggi, maka resiko deteksinya biasanya rendah. Apabila resiko bawaan dan pengendalian yang sedang, dan apabila resiko bawaan dan resiko pengendalian pada tingkat yang rendah, maka resiko deteksinya tinggi.
Kemudian hubungannya dengan pengujian substantif adalah jika resiko bawaan dan pengendalian maksimum, resiko deteksi rendah atau sangat rendah, maka auditor menggunakan pengujian yang lebih efektif daripada yang kurang efektif. Pengujian paling efektif adalah pengujian atas rincian saldo akun dan pengujian atas rincian transaksi. Kemudian jika semakin rendah resiko deteksi atau semakin tinggi resiko pengendalian, maka waktu pelaksanaannya semakin mendekati akhir tahun. Sedangkan jika resiko pengendalian rendah, resiko deteksinya sedang atau tinggi, maka waktu pelaksanaannya interim atau 4 bulan, 6 bulan sebelum akhir tahun pembukuan. Jika resiko bawaan maksimum dan pengendalian semakin tinggi, maka resiko deteksinya rendah atau sangat rendah, maka sampel yang diambil lebih besar kalau semakin rendah. Tapi kalau resiko deteksinya semakin tinggi, sampel yang diambil tidak perlu besar-besar, cukup sampel lebih kecil. Soal ke-13, jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengajian pengendalian. Ada 4 prosedur audit yang digunakan dalam pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dilakukan jika resiko pengendalian rendah saja. Berarti jika pengujian pengendalian tinggi, maka yang dilakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman. Yang pertama, permintaan keterangan, meminta keterangan dari personil klien yang tepat. Yang kedua, melakukan inspeksi dilakukan dengan cara menarik sampel. Yang ketiga, melakukan pengamatan atas aktivitas-aktivitas. Yang keempat, pelaksanaan ulang. We dream, we hope, we pray for better days.